Selamat datang di Ailams Toraja. Pada episode kali ini kita akan kembali membahas kerbau-kerbau yang memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat adat Toraja. Mengingat pada video sebelumnya kami mendapatkan banyak masukan baik dari saudara sang Torajan maupun dari penonton YouTube Ailams Toraja. Semoga video ini akan memberikan informasi yang lebih dalam lagi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Video ini kami sajikan di tahun 2021. Hal ini kami sampaikan agar kita mengerti situasi dan kondisinya, karena setiap tahun pasti ada perbedaan. Mari kita bahas kerbau-kerbau yang memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat adat Toraja. Adapun kerbau-kerbau ini bisa memiliki nilai yang tinggi dikarenakan menjadi penanda status bagi masyarakat adat Toraja dalam menyelenggarakan pesta Rambu Solo. Semakin banyak kerbau bernilai tinggi yang digunakan, maka hal ini akan semakin mempertegas bahwa acara Rambu Solo yang sedang diselenggarakan berasal dari keluarga Tausugi atau bangsawan. Pada umumnya, kerbau yang memiliki nilai yang tinggi harus sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat adat, seperti kerbaunya berjenis laki, jumlah palisi harus genap. Untuk kerbau putih harus mata gara dan tanduk mata sak, dan corak hitam dan putih haruslah sesuai dengan kaidah masyarakat adat Toraja. Tanpa basa-basi, mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kerbau balian. Kerbau balian merupakan salah satu jenis kerbau dengan ciri-ciri memiliki tanduk yang panjang. Tanduk yang panjang bukanlah hasil alami dari kerbaunya, melainkan hasil modifikasi dari manusia. Kerbau ini sendiri kami pantau memiliki harga 85 juta sampai dengan 100 jutaan, tergantung dari panjangnya tanduk dan besarnya si kerbau. Di posisi kedua ada kerbau soko. Kerbau soko memiliki ciri-ciri tanduk mengarah ke bawah. Jika di luar Toraja biasanya disebut kerbau dongkol. Tetapi tidak semua kerbau berjenis soko ini memiliki nilai yang tinggi. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar memiliki nilai yang tinggi. Untuk jenis soko mentas 5 tamu dengan ciri-ciri tanduk mengarah ke depan biasanya berharga 100 jutaan. Untuk soko saka dengan ciri-ciri tanduk saling menyambung di bawah leher, ini akan lebih mahal lagi. Kita bahas kerbau yang ketiga, yaitu kerbau teken langi. Sesuai dengan namanya, kerbau ini memiliki ciri khas, yaitu salah satu tanduknya menuju ke atas langit. Itulah sebabnya disebut dengan kerbau teken langi. Agar memiliki nilai jual yang tinggi, kerbau ini harus memiliki tanduk yang menuju ke langit, itu di sebelah kanan, dan yang kirinya itu ke bawah tanah. Kami pantau sendiri harga teken langi ini di atas 100 juta sampai dengan 200 jutaan. Di posisi keempat ada kerbau petarung. Yes, salah satu kerbau yang memiliki harga jual yang tinggi adalah kerbau petarung. Hal ini disebabkan oleh pergeseran kebudayaan di masyarakat Toraja, khususnya 2010 ke atas, di mana Mak Pasilaga Tedong di Toraja menjadi hal yang penting di acara Rambu Solo. Inilah yang mengakibatkan nilai jual bagi kerbau petarung menjadi naik. Kami pantau sendiri harganya dimulai dari 85 juta bagi yang masih pemula sampai 200 jutaan bagi yang sudah memiliki jam terbang yang membanggakan di arena KPTS, sebut saja seperti Dorce, Pemton, dan petarung kelas berat lainnya. Posisi kelima ada kerbau bonga. Kerbau bonga merupakan kerbau yang paling sering digunakan untuk kategori kerbau busa dalam acara Rambu Solo. Kerbau bonga sendiri memiliki banyak jenis, seperti bonga sori dengan kisaran 60 jutaan ke atas, bonga ulu berkisaran 100 jutaan ke atas, bonga tenge dengan kisaran 130 jutaan ke atas, bonga tambolang salah satu jenis bonga yang baik dengan kisaran 150 jutaan. Di posisi ke-6 ada kerbau lotong boko.
Sesuai dengan namanya, yaitu lotong pokok atau hitam di bagian belakang, kerbau ini termasuk langka di Toraja karena angka kelahirannya yang tergolong rendah. Kerbau ini masih dalam kategori kerbau busa bagi masyarakat Toraja. Dan bila digunakan dalam acara Rambu Solo, maka ini akan menjadi penanda bahwa acara pesta tersebut diselenggarakan oleh gelar bangsawan atau orang Sugi. Berdasarkan hasil pantauan kami, kerbau ini berharga di kisaran 250 sampai dengan 500 jutaan. Di posisi ketujuh ada kerbau saleko. Kerbau ini sendiri biasa juga disebut dengan nama Bongasura. Jenis kerbau saleko merupakan salah satu kerbau paling terkenal dari Toraja, dikarenakan harganya yang begitu fantastik. Kerbau saleko sebenarnya hampir mirip dengan kerbau bonga, hanya saja bagian putih atau pinknya menyebar di seluruh badannya, sehingga biasa orang luar Toraja sebut kerbau blang-blang-blang. Dalam ritual adat sendiri, kerbau ini mulai digunakan jika 12 kerbau biasa sudah digunakan terlebih dahulu, sekaligus juga menandakan bahwa acara Rambu Solo yang sedang dilangsungkan diselenggarakan oleh Tausugi atau bangsawan. Kami pantau sendiri saat ini berharga 200 jutaan sampai dengan 500 jutaan. Bang, bukannya harganya bisa sampai 1M ya? Karena saya sering melihat di YouTube harganya 1M. Oke, baik, mari kita bahas lebih dalam untuk kasus ini. Untuk tahun 2021, kerbau ini tergolong murah akibat pandemik COVID-19. Dan harga 1M sendiri untuk kerbau saleko di Toraja itu hanya pernah terdengar di tahun 2014. Saat itu di Toraja ada pesta Rambu Solo yang begitu megah, yaitu pesta Nek Sasin dan pesta Nek Gandeng. Pesta ini memiliki permintaan yang tinggi, maka harga kerbau saleko menjadi naik. Sesuai dengan hukum pasar, permintaan tinggi maka harga menjadi naik. Saya sebagai orang Toraja asli belum pernah melihat secara langsung kerbau saleko dengan harga 1M digunakan dalam acara adat Rambu Solo. Bagi saudara-saudara sang Torayan yang pernah melihat kerbau saleko 1M digunakan dalam acara adat Rambu Solo, boleh memberikan tanggapannya di kolom komentar agar kita semua menjadi paham. Oke, kita lanjut. Di posisi terakhir ada kerbau saleko 9. Untuk jenis kerbau ini sendiri saya belum pernah lihat secara langsung ada di Toraja. Namun untuk ciri-cirinya, kerbau ini merupakan kerbau pudu dengan mata gara, dan bila mana tanduknya matasak akan menambah nilai yang lebih tinggi lagi. Ini merupakan salah satu foto yang sangat langka, yaitu kerbau pudu dengan mata gara yang sudah digolongkan sebagai kerbau saleko 9. Orang Toraja menyebutnya asakna mata kalimbuang. Untuk orang yang mampu, biasa orang tua menyebutnya umpakei melo. Bila dibahasa Indonesia kan bisa kehilangan makna, jadi dibahasakan Toraja saja. Untuk harganya sendiri, kerbau ini sebenarnya lebih murah ketimbang saleko asli. Sebagai catatan, masyarakat adat Toraja di setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kerbau yang top dan yang pantang. Jadi kami tidak bisa terlalu spesifik dalam membahasnya satu persatu. Kami hanya menyampaikan yang umum-umum saja bagi kita semua. Baik sobat semua, itu dia informasi dari kami. Bila mana informasi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tinggalkan tanggapan sobat semua di kolom komentar. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar agar kami bisa menjawabnya. Sekian informasi dari kami, terima kasih dan salam sehat. Enjoy!